Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, Indonesia pasti sudah tidak sabar menerbangkan perdana KF-21 Boramae yang dibuat bareng Korea Selatan. Tapi tunggu dulu, Indonesia harus membayar tunggakan KF-21 Boramae. Bila tak membayar tunggakan biaya KF-21 Boramae, maka Indonesia tak bakal memperoleh satu dari 6 prototipe jet tempur tersebut. Seperti diketahui jika Indonesia menunggak pembayaran KF-21 Boramae, Indonesia setidaknya menunggak angsuran selama 3 kali. Total nantinya Indonesia akan membayar program KF-21 Boramae sebanyak 1,6 triliun won atau setara 19,2 triliun rupiah. Indonesia masih harus membayar 1,6 triliun won, 19,2 triliun rupiah, tulis lapor Yonhap. Duit sedemikian banyaknya nantinya akan digunakan Indonesia untuk biaya produksi, pengembangan serta membeli sekitar 50 unit KF-21 Boramae. Bila dibanding dengan pembelian Rafale sebanyak 42 unit yang menghabiskan 100 triliun rupiah lebih, program KF-21 Boramae termasuk murah. Apalagi Indonesia diberi kesempatan memproduksi sendiri KF-21 Boramae di dalam negerinya. Juga dapat menjual KF-21 Boramae ke negara lain yang pastinya profit bakal didapat Indonesia. Mengenai tunggakan KF-21 Boramae, Indonesia dan Korsel sepakat melakukan skema pembayaran menggunakan imbal dagang, di mana Indonesia bisa membayar menggunakan karet mentah, minyak sawit dan sebagainya. Telah dipastikan bahwa Indonesia, negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea, KF-21 Boramae telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea Selatan. Indonesia menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun. Awalnya, pemerintah melaporkan sendiri bahwa masalah non-pembayaran telah diselesaikan dengan memutuskan untuk merevisi kontrak pembagian biaya pada Maret tahun ini. KF-21 Boramae memang jet tempur canggih. Rencananya saat ini Korsel akan mengembangkan KF-21 Boramae menjadi 2 blok, yakni I dan II, entah bagaimana nantinya hal di atas, namun yang pasti Indonesia fokus saja saat ini ke blok I. Penerbangan perdana KF-21 Boramae direncanakan pada 22 Juli 2022. Tes penerbangan pertama diharapkan berlangsung pada minggu ketiga atau keempat Juli, kata Kim Nam-shin, Manajer Senior Divisi Program KFX di Korea Aerospace Industries. Korsel merencanakan selama 3 hari berturut, KF-21 Boramae bakal terbang secara rally. Hal itu untuk menguji semua sistem yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik. Jika itu terjadi, uji terbang akan dilakukan selama sekitar 3 hari. Sebelum mempersiapkan penerbangan perdana itu, KF-21 Boramae menjalani serangkaian uji coba darat. Sekalian KAI akan melatih pilot untuk menerbangkan KF-21 Boramae. Untuk uji terbang pertama, 2 penerbang dari Angkatan Udara dan KAI sedang dilatih bersama. Salah satunya akan dipilih untuk uji terbang pertama, dan kemudian 200 uji terbang akan dilakukan bersama. Mereka menerima pendidikan terkait perangkat lunak KF-21 Boramae dan setiap sistemnya, dan juga melakukan pelatihan penerbangan dengan FA-50, yang desainnya mirip dengan KF-21 Boramae. Peruntukan KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel berbeda. Indonesia lebih membutuhkan KF-21 Boramae dengan spesifikasi endurance yang lama. Sebab ia digunakan berpatroli dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mungkin tidak terlalu membutuhkan Taurus Cap dalam konfigurasi senjata KF-21 Boramae. Indonesia malah harus mengedepankan pemenuhan rudal udara ke udara, anti kapal dan udara ke permukaan. Apalagi konflik di masa mendatang bagi Indonesia mengarah ke pertempuran laut di mana Natuna Utara yang diancam Cina. Nah, Cina rupanya juga memelototi perkembangan KF-21 Boramae Indonesia. Cina menyoroti bagaimana KF-21 Boramae menggunakan teknologi dari Lockheed Martin yang membuatnya jadi jet tempur canggih.
Karena landasan teknis Korea Selatan sendiri terbatas, pihaknya telah merekrut Lockheed Martin untuk kerjasama, bahkan pada dasarnya menggunakan teknologi canggih Lockheed Martin untuk mengembangkan jet tempur baru, yang mirip dengan proses pengembangan pelatih T-50 sebelumnya, jelas media Cina Sohu.com pada 8 Juli 2022. Dengan adanya teknologi dari Lockheed Martin, KF-21 Boramae mempunyai keunggulan teknis. Bagaimanapun, Lockheed Martin memiliki keunggulan unik dalam mengembangkan jet tempur canggih, yang berarti bahwa pendanaan dan teknologi yang paling sulit untuk mengembangkan jet tempur telah diselesaikan. Jaminan paling dasar, ungkapnya. Meski demikian, bila Korsel dan Indonesia tidak segera mandiri memproduksi sendiri semua komponen KF-21 Boramae, maka jet tempur itu akan jadi lelucon. Oleh karena itu, tampaknya jet tempur KF-21 Boramae masih menjadi lelucon saat ini, ungkap Sohu.com. Mau dianggap lelucon pun oleh Cina, bila Indonesia bisa menguasai pembuatan KF-21 Boramae sudah merupakan quantum leap bagi negeri ini.